Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke alun-alun. Ih, cakepnya nggak semangat, cakep gitu dong Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke alun-alun. Cakep. Jalan-jalan ke alun-alun. Cakep. Sengaja datang dari kota Bogor. Cakep. Jangan bimbang dan jangan melamun, saya hadir sebagai presentator. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu, boleh? Kami berempat hadir di sesi terakhir Bapak dan Ibu. Ya, sudah terlihat Bapak dan Ibu sepertinya sudah lelah, letih, lemah, lesu, lunglai gitu ya. Bapak dan Ibu mari kita satukan frekuensi, kita satukan kefokusan. Ketika saya bilang tepuk satu maka Bapak dan Ibu tepuk satu kali tapi ke sebelah kanan. Boleh? Tepuk satu. Kanan Bapak dan Ibu yang mana? Ayo. Tepuk satu. Tepuk satu. Berarti kalau tepuk dua, Bapak dan Ibu kanan dan kiri, oke? Tepuk dua, cakep. Tepuk tiga berarti kanan, kiri, depan, oke. Tepuk tiga. Bapak dan Ibu tepuknya bisa jauh lebih kompak nggak? Yuk lebih semangat yuk, dibayar loh kita, enggak ya? Bukan ya, oke yuk. Tepuk tiga, oke. Tepuk satu. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang tepuk 4 Bapak dan Ibu. Kanan dan kiri tapi dua-dua. Oke, tepuk 4. Cakep, lebih kompak. Tepuk 4. Berarti kalau tepuk 5? Oke, pintar. Dicoba ya. Tepuk 5. Tepuk 5. Satu, dua, tiga, empat, 5 3 kali. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mustika Hati. Saya berasal dari Kota Bogor, dari SMP Rimba Teruna. Boleh say hello dulu ya Bapak dan Ibu ya, buat orang-orang Bogor yang sudah menyaksikan streaming kali ini. Hai Bogor, yang terkenal dengan istilah kota hujan, betul Bapak dan Ibu, jadi dingin ya. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan, berbagi sharing tentang game design yang sudah saya buat, di mana desainnya adalah gamenya berjudul Ayo Bermain Sate. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara sate, di benak Bapak dan Ibu bukan daging gitu ya, yang ditusuk, dibakar lalu dibanjur sama sambal kecap atau bumbu kacang, bukan ya Bapak dan Ibu ya. Tapi sate di sini adalah sebuah akronim Bapak dan Ibu. Akronimnya adalah S dari simak pertanyaan, A-nya itu adalah ambil jawaban, lalu T itu adalah tempel jawaban, dan yang E itu adalah ekspresikan ekspresimu. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ya kita kuala tadi kita ngetawain Pak itu ya. Oke, sudah baik Bapak dan Ibu. Ini adalah latar belakangnya Bapak dan Ibu. Yang pertama betul, tentu games ini tidak mungkin terjadi gitu ya kalau kita tidak bergabung dalam program organisasi penggerak yang bekerja sama dengan Ludenara, di mana kita selama kurang lebih rentang waktu 2 tahun kita dibina oleh Ludenara, diberikan ilmu banyak sekali sehingga akhirnya kita mampu menciptakan sebuah games pembelajaran sendiri. Siapa sih Bapak dan Ibu yang akhirnya kita semua tidak bangga gitu ya, bahwa ternyata kita punya game sendiri. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan sehingga kita bisa selalu menjadi agen transformasi perubahan pendidikan. Latar belakang kita yang kedua adalah mengapa saya akhirnya bisa menciptakan sebuah games, itu karena memang pada dasarnya saya juga menyukai games Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita mengajar, dulu itu Bapak dan Ibu guru yang mengajar saya itu mungkin kurang ekspresif gitu ya, sehingga akhirnya nular ke siswa-siswinya. Semangat anak-anak kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran. Akhirnya ketika kita
gabungkan pembelajaran dengan sebuah games gitu ya, itu bisa jadi penambah motivasi Bapak dan Ibu, bisa jadi jauh lebih semangat. Makanya dari itu akhirnya saya kumpulkan tuh pembelajaran berbasis games melalui aplikasi TikTok. Jadi Bapak dan Ibu boleh ya sekalian promosi kalau mau lihat, ada Suci Mustika Hati. Nah di situ ada beberapa media pembelajaran dengan berbagai macam games Bapak dan Ibu. Kenapa TikTok itu akhirnya bisa tercipta Bapak dan Ibu? Lagi-lagi karena Ludenara. Nah akhirnya karena Ludenara saya akhirnya jadi pede gitu ya. Oh ternyata banyak loh Bapak dan Ibu guru yang akhirnya terinspirasi dari model pembelajaran yang sedang kita bawakan. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru yang hebat itu bukan Bapak dan Ibu guru yang bisa menjadi sebuah juara, atau Bapak dan Ibu guru yang punya prestasi A, B, C, dan D. Menurut saya Bapak dan Ibu yang berprestasi atau Bapak dan Ibu yang juara di mata anak-anak itu adalah Bapak dan Ibu guru yang dinanti kedatangannya oleh siswa-siswinya. Jadi zaman sekarang kalau seandainya ada istilah jam kosong, ketika ibu bapak guru nggak masuk ke kelas, siswanya bagaimana tanggapannya? Oh yes, gitu ya. Nah berarti kita harus sedih Bapak dan Ibu guru. Artinya kehadiran kita tidak dinanti. Kenapa kehadiran kita tidak dinanti? Mungkinkah pembelajaran kita kurang joyful learning? Makanya dari situ akhirnya bagaimana kita harus bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk siswa-siswi kita. Nah yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ada sebuah kata-kata yang mengatakan bahwa pembelajaran tanpa refleksi itu sia-sia, tapi refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Nah Bapak dan Ibu, ketika mood kita sebagai seorang guru gitu ya mulai agak menurun, kita bisa loh menjadikan siswa-siswi kita itu sebagai bahan refleksi kita. Saya suka 1 sampai dengan 5 menit mengamati wajah siswa-siswi kita. Kita bisa melihat wajah-wajah siswa-siswi kita ketika sedang bahagia menerima pembelajaran gitu ya. Nah itu bisa menjadikan kita sebagai mood booster untuk selalu mengupgrade diri kita sehingga akhirnya kita bisa menciptakan berbagai macam pembelajaran yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Ide, nah ayo bermain sate. Idenya dari mana? Sederhana Bapak dan Ibu. Idenya adalah dari kartu Uno yang suka dimainin sama siswa-siswi. Kartu Uno tersebut menurut saya unik. Kenapa? Karena di kartu Uno tersebut terdapat angka dan warna yang berbeda. Sehingga angka dan warna yang berbeda yang terdapat pada kartu Uno bisa kita jadikan sebagai kartu identitas untuk siswa-siswi tersebut. Lalu yang kedua adalah ternyata Bapak dan Ibu, seorang dokter itu nggak mungkin hanya membawa satu macam obat untuk mengobati pasiennya dengan berbagai macam penyakitnya. Begitupun kami sebagai Bapak dan Ibu guru, jangan sampai kami hanya membawa satu buah metode pembelajaran ke dalam kelas, padahal di dalam kelas ada 32 siswa-siswi dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, saya mencoba untuk menciptakan pembelajaran yang mengakomodir gaya pembelajaran siswa yang audio, visual maupun yang kinestetik. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berbasis games ini mudah-mudahan insya Allah bisa memerdekakan siswanya. Baik, untuk konsepnya bagaimana konsep games ini bisa dimainkan secara berkelompok. Supaya apa? Supaya siswa-siswi kita belajar berkolaborasi Bapak dan Ibu. Sehingga akhirnya di kehidupan nyata, kolaborasi tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk berinteraksi dengan sesama individunya. Nah yang selanjutnya juga tentu games ini bisa membantu untuk memecahkan permasalahan. Gamesnya bisa dibuat pertanyaannya maupun HOTS ataupun LOTS. Nanti dari situ akhirnya bisa meningkatkan kreativitas pemikiran siswa yang pemikiran yang kritis ya. Dan yang selanjutnya adalah pemenangnya itu berdasarkan poin yang diperoleh. Poinnya tersebut disebut dengan poin keberuntungan. Kenapa? Karena berbeda-beda setiap koinnya. Warna dari koin menentukan berapa jumlah yang didapatnya. Baik Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara memainkan games Ayo Bermain Sate? Saya ulangi Bapak dan Ibu, sate, di mana sate itu adalah sebuah akronim. S-nya adalah simak pertanyaan. Boleh diulangi Bapak dan Ibu, S-nya apa? Simak pertanyaan. Simak pertanyaan. Lalu A, A-nya adalah? Ambil jawaban. Lalu T, T-nya adalah?
Tempel. Tempel dan yang A-nya adalah E-nya adalah ekspresikan ekspresimu. Baik Bapak dan Ibu, teman saya sudah membagikan kartu nomor identitas. Boleh Bapak dan Ibu diangkat tangannya yang sudah memiliki nomor kartu identitasnya. Kita mencoba bermain sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke. Baik. Siap Mbak, 7 menit lagi katanya. Oke. Nah, ketika sudah dibagikan Bapak dan Ibu, boleh bantu saya acungkan tangannya yang sudah memegang kartu nomor identitasnya. Boleh ya? Berarti yang memegang kartu siap bermain bersama ya, oke? Pertanyaannya simpel kok, mengenai kegiatan kita hari ini. Nah itu tadi Bapak dan Ibu, artinya games ini dimodifikasi walaupun saya sebagai guru IPA bisa digunakan di mata pelajaran apapun. Dan Bapak dan Ibu bisa menggunakannya di bagian manapun. Bisa di awal, bisa di materi inti ataupun di bagian akhir yaitu di bagian refleksi. Oke, Bapak dan Ibu yang sudah memegang kartu, siap ya? Sudah siap? Oke. Pertama adalah jelas Bapak dan Ibu guru sebagai fasilitator membagikan kartunya. Siswa yang memegang kartunya itulah siswa yang akan mengikuti kegiatan permainan. Berarti Bapak dan Ibu kalau di kelasnya ada 32 siswa boleh membuat 32 siswa. Ya, setiap siswa memegang kartunya dengan nomor yang berbeda. Baik, saya kocok ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika saya kocok lalu kita ambil, angka yang keluar adalah 5 hijau. Nah, yang punya nomor 5 hijau, boleh berdiri? Oke, ada 1, mana lagi? 5 hijau, 2, 3, oke, baik, ada 3. Ibu, siap ya? Kita masuk ke dalam sesi pertama. Sesi pertamanya itu adalah simak pertanyaan. Kita siapkan kartu pertanyaannya, lalu kita ambil secara acak. Oke. Ternyata sudah saya dapatkan, berarti bapak, ibu-ibu yang punya nomor tersebut yang harus mengambil jawaban ke depan. Ambil jawabannya, lalu tempel jawabannya. Begitu ya? Siap? Bertarung ya Bapak dan Ibu ya, kecepatan dan ketepatan menjadi poin utama dalam games Ayo Bermain Sate. Simak pertanyaan, siapakah nama founder dari Ludenara? Ya silakan. Ini adalah fase A, ambil jawaban. Ada 2 yang sedang bersaing. Kita nggak tahu siapa yang nantinya menang. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci dalam games ini. Boleh dipilih jawabannya, dicari yang jawabannya tepat. Kalau sudah, kita masuk fase ketiga. Apa Bapak dan Ibu? Tempel jawaban, boleh silakan langsung ditempel. Silakan menurut Ibu masih ada jawabannya, kalau ada boleh diambil lalu boleh ditempel. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nah ini masuk fase yang ketiga Bapak dan Ibu, yaitu tempel jawaban. Di fase ini Bapak dan Ibu guru boleh memodifikasi kembali. Kalau soalnya misalnya dibutuhkan untuk pemahaman tingkat tinggi, boleh dimintai pendapat mengapa memilih jawaban tersebut. Gitu, oke boleh, yuk kita lihat. Ini jawaban dari Ibu siapa? Ibu Nazila. Dapat umroh hadiahnya, amin. Ibu Nazila menjawab bahwa siapakah founder dari Ludenara? Mas Eko. Mas Eko. Sebelah saya Ibu? Iya nggak apa-apa. Namanya? Bu Selvia. Oh Bu Selvia. Ibu Selvia menjawab founder dari Ludenara adalah Bu Novi. Oke, kita kembalikan ke siswa-siswi. Misalnya kita anggap Ibu dan Bapak sebagai siswa-siswi ya. Jawaban yang benar adalah? Mas Eko, oke kasih tepuk tangan. Nah setelah itu yang menjawab benar mereka boleh mengambil koin keberuntungan. Di mana koin keberuntungannya ini memiliki poin yang berbeda. Kita sudah sepakati di awal bahwa koin yang berwarna merah koinnya adalah 100. Koin yang berwarna hijau poinnya 75. Yang berwarna biru 50 dan yang berwarna kuning adalah 20. Sekarang kita kasih kesempatan buat Ibu Evi, Bu Nazila untuk mengambil koinnya. Iya maaf ya Bu Nazila. Oke, harusnya ngambilnya sambil matanya ditutup. Cuman takutnya ketiduran nanti sampai malam gak bangun kan bahaya ya. Oke sudah, Ibu boleh diacungkan koinnya. Nah dapat warna biru berapa koinnya?
50 begitu. Nanti boleh disimpan, koinnya dicatat, setelah itu dikolektifkan ada berapa pertanyaannya silahkan. Begitu terus menerus. Begitu Bapak dan Ibu kurang lebih. Terima kasih ibu-ibu hebat. Senang. Oke gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah kenapa akhirnya tercipta games itu Bapak dan Ibu? Tentu harus disesuaikan dengan ekosistem sekolah. Yang tadi kita kembali bahwa banyak sekali siswa-siswi kita yang pembelajarannya kinestetik Bapak dan Ibu. Makanya kita gabungkan supaya akhirnya mereka bisa tetap fokus menerima pembelajaran. Baik, ini dia hasil baiknya Bapak dan Ibu. Pembelajarannya tentu menjadi jauh lebih menyenangkan, membuat siswa antusias dan bersemangat untuk menyelesaikan soalnya. Dan tentu juga bisa mengakomodir gaya belajar siswa baik kinestetik, audio maupun visual. Lalu belajar berkolaborasi itu baik. Dan yang terakhir adalah poin plusnya ternyata menambah nilai religius Bapak dan Ibu. Kenapa bisa religius? Karena siswanya berdoa supaya bisa cepat maju ke depan dan juga berdoa kembali supaya bisa dapat nilai yang baik Bapak dan Ibu. Oke. Ya kurang lebih itu saja Bapak dan Ibu, kesan dan pesan kesannya alhamdulillah pasti bahagia. Dan pesannya mudah-mudahan ini bisa terus berjalan Bapak dan Ibu gitu ya. Semoga kita tidak berhenti berprestasi di sini atau kita tidak berhenti untuk mengembangkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan sampai dengan di sini. Baik, tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi harus memulai terlebih dahulu untuk menjadi hebat. Saya Suci Mustika Hati, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.